realitas sosial ini banyak gak sekarang? Banyak. Makanya ada ceritanya. Jadi di hutan itu katanya ada raja hutan namanya harimau. Suatu saat harimau ini mengundang semua rakyatnya. Tujuan dari undangannya cuma satu. Rakyatnya ingin dimintai pendapat tentang itu, rumahnya harimau. Tahu gak rumahnya harimau? Jadi harimau ini punya rumah di hutan. Dan ingin dinilai oleh rakyatnya, ini rumahnya ini seperti apa. Jadi yang pertama dipanggil itu adalah kura-kura. Kura-kura hutan, namanya juga dongeng. Ditanya tuh kura-kura sama harimau, kura-kura, rumahku ini, istanaku ini wangi atau bau? Megah apa jelek? Wah, kura-kura ini karena ingin selamat, lalu bilang, rumah Anda ini wangi, rumah Anda ini megah. Kamu menghina ya, dimakan. Rumah bau gini dibilang wangi, udah jeleknya kayak gini bilang megah, kamu pengecut. Makan. Berita tentang kura-kura yang dimakan gara-gara bilang begitu tersebar di seluruh negeri hutan. Dipanggil lagi masyarakat yang kedua. Masyarakat yang kedua tuh namanya monyet. Gimana menurut Anda? Ini istana saya ini bau apa wangi? Pertanyaan cuma dua. Megah atau jelek? Karena sudah tahu kura-kura dimakan, gara-gara bilang wangi dan megah, maka dia sudah mulai licik. Saya jawab yang sebaliknya. Semoga saya selamat. Dan dia bilang, ya, rumah Anda ini bau luar biasa. Dan rumah Anda ini jelek berantakan. Kamu bicara terlalu jujur. Saya makan. Berita tentang monyet dimakan gara-gara jujur ini tersebar di seluruh negeri hutan. Dipanggil yang ketiga, kancil. Kalau cerita kancil biasanya licik-licik pintar. Makanya hati-hati dengan orang yang kecil-kecil gitu. Kecil, tidak tinggi, tidak pendek, tidak besar, juga tidak. Hati-hati itu, ya, mendekati kancil biasanya. Ayo kancil masuk. Masuk. Gimana pendapat kamu? Apa kata kancil? Maaf Tuan Raja, sudah seminggu ini saya ini sedang flu. Dan mata saya ini sudah lama katarak. Jadi saya tidak punya pendapat. Wah, kamu selamat. Nah, di negeri kita sekarang ini yang selamat yang model-model kancil. Tidak ada pendapat. Yang terlalu pengecut dimakan, yang terlalu jujur juga dimakan. Nah, yang bagus itu yang flu. Jadi kalau kalian ingin selamat, flu aja. Saya doakan ya kalian flu semua. Ini bahaya. Kalau sudah flu semua, flu itu penyakit yang menular. Makanya flu ini kan menular sekarang, betul nggak? Iya, cari aman. Cari aman. Ya, makanya jadilah manusia abu-abu. Tidak jelas. Nah, makanya wajah kalian kenapa abu-abu? Kenapa abu-abu? Enggak jelas. Apa yang dipikirkan tidak sama dengan yang dikatakan, tidak sama dengan yang diperbuat, tapi ngakunya beriman. Nah, ini manusia yang enggak jelas. Makanya wajahnya abu-abu. Ini saya paling takut lihat orang abu-abu. Makanya di zaman penjajahan yang paling berbahaya itu abu-abu.
Dan kalau sudah dimanfaatkan oleh penjajah biasanya dibunuh. Karena itulah orang-orang yang suka menggunting dalam lipatan. Bahaya. Makanya semua para pengkhianat itu adalah lahir dari manusia-manusia abu-abu. Seperti dekat padahal jauh. Seperti jauh padahal dekat. Ini yang berbahaya. Ya, hati-hati ya. Karena kalian tidak akan pernah dikhianati oleh orang yang jauh. Ini berbicara tentang moralitas sosial. Jadi kalau kalian melakukan sesuatu karena malu sama orang lain, itu sudah moralitas sosial. Nyumbang bukan karena ingin berbuat baik. Tapi karena kalau nggak nyumbang, malu sama tetangga. Itu sudah moralitas sosial. Kelihatan seperti moralitas, padahal sebenarnya tidak. Ini yang dikatakan menjadi orang lain. Ini sudah tidak jujur, sudah tidak jujur ya. Makanya kalau mau berbuat baik saja. Nah, untuk menjadi jujur itu harus menjalankan hidup dengan ketelanjangan. Maaf ya, ini bukan porno. Untuk menjadi jujur itu harus menjalankan hidup dengan ketelanjangan. Hidup dengan ketelanjangan berarti hidup apa adanya. Ini soal kejujuran. Menghargai diri. Kejujuran itu menghargai diri. Dan siap mempertahankan segalanya. Tetapi ketika dicemooh, gak apa-apa. Dia berharga. Jadi saya ingat ceritanya Ayah Sartono kemarin di restoran. Berkali-kali dibully oleh istrinya sendiri. Gara-gara apa? Semua panitera-paniteranya beliau di pengadilan kaya raya. Sementara beliau yang hakim bahkan ketua pengadilan hidupnya miskin. Sampai tidak cukup gaji sebagai hakim, dia ngajar tiap sore. Ngajar tiap sore. Karena dia tidak mau dikasih, dia tidak mau disuap. Dia ingin menjadi hakim yang jujur dan selalu saja disingkirkan. Tetapi begitu sudah pensiun sekarang, umur beliau sekarang 81 tahun. Dan saya tanya, kenapa umur ayahanda bisa 81 tahun dan sehat? Masih bisa naik sepeda gunung? Ternyata syaratnya satu, jujur. Apa yang beliau pikirkan sama yang dikatakan sama yang diperbuat.